Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ridho Nugroho dengan NIM V2324031. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS LDTI dengan tema metode autentikasi single sign-on dan metode autorisasi teknologi informasi role-based access control. Pendahuluan, kemajuan teknologi informasi meningkatkan kebutuhan akan sistem autentikasi yang efisien. Single sign-on atau SSO menjadi solusi utama dalam pengelola akses sistem informasi. Fokus presentasi, definisi, keunggulan, dan tantangan dalam berbagai sektor. Apa itu autentikasi SSO? Aplikasi Single Sign-On atau SSO adalah sebuah sistem autentikasi login yang mengizinkan bagi seorang pengguna dapat mengakses banyak sistem hanya dengan satu akun saja. Dengan sistem Single Sign-On atau SSO tersebut, seorang user sistem aplikasi hanya cukup melakukan autentikasi sekali saja untuk masuk ke semua layanan yang terdapat pada dalam sistem aplikasi. Selanjutnya, keunggulan SSO. Keunggulan SSO terletak pada kemudahan penggunaan. Contohnya, satu akun untuk semua sistem. Yang kedua, keamanan yang lebih baik. Contohnya, resiko kata sandi hilang lebih kecil. Ya, dan mendukung enkripsi dan autentikasi multifaktor. Yang ketiga, efisiensi. Contohnya, mengurangi waktu login ulang dan mempermudah administrasi akun. Selanjutnya, tantangan implementasi SSO atau Single Sign-On. Tantangan SSO juga signifikan. Salah satunya adalah keamanan pusat autentikasi. Jika server SSO diretas, maka seluruh sistem yang terhubung beresiko terkena serangan. Oleh karena itu, penerapan SSO harus disertai dengan langkah-langkah keamanan tambahan seperti enkripsi data dan autentikasi multifaktor. Selanjutnya, apa itu autorisasi role-based access control? RBAC adalah model kontrol akses berbasis peran yang memberikan hak akses berdasarkan peran atau tugas yang memiliki pengguna dalam suatu organisasi. Pendekatan ini menawarkan cara yang lebih terstruktur dan efisien untuk mengatur hak akses terutama dalam sistem dengan banyak pengguna dan tingkat kompleksitas tinggi. Selanjutnya, keunggulan RBAC. Keunggulan metode autorisasi role-based access control sangat signifikan, terutama dalam organisasi besar, dengan membatasi akses hanya pada pengguna yang memiliki peran tertentu. RBAC mengurangi resiko kebocoran data atau penyalahgunaan sistem. Selain itu, RBAC mempermudah kepatuhan terhadap regulasi keamanan, seperti GDPR dan HIPAA, karena akses ke data sensitif dapat diaudit dengan mudah. Dalam konteks teknologi modern, RBAC juga banyak digunakan dalam sistem seperti Kubernetes, di mana kontrol akses ke sumber daya cluster dikelola berdasarkan peran. Selanjutnya, tantangan implementasi RBAC. Tantangan dalam implementasi RBAC seringkali berkaitan dengan kompleksitas dalam mendefinisikan peran dan hak akses. Dalam organisasi besar dengan ribuan pengguna, menentukan peran yang tepat dan memastikan bahwa setiap pengguna memiliki akses yang sesuai bisa menjadi tugas yang sulit. Dan selanjutnya, kesimpulan. Single sign-on atau SSO adalah inovasi yang penting
dalam pengelolaan autentikasi yang mampu meningkatkan efisiensi dan keamanan sistem informasi. Meskipun memiliki tantangan seperti resiko keamanan pada server pusat, manfaat yang ditawarkan jauh lebih besar jika sistem ini diimplementasikan dengan baik dan didukung langkah-langkah keamanan tambahan. Dalam dunia pendidikan, organisasi, dan sektor lainnya, SSO memberikan solusi praktis untuk menyederhanakan akses pengguna, mengurangi beban administratif, dan meningkatkan keamanan data. Dan metode autorisasi berbasis peran RBAC adalah pendekatan yang efektif dalam mengelola kontrol akses dalam sistem informasi. Keuntungan dari RBAC meliputi kemudahan manajemen, kedua konsep, secara bersamaan tidak hanya meningkatkan keamanan, namun juga menciptakan lingkungan yang lebih terorganisir. Dengan SSO memastikan akses yang mudah dan RBAC mengatur siapa yang dapat mengakses apa. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.